Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan limpahan rahmat kasih sayangnya senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjalani hidup ini. Amin. Saudara-saudaraku, jika di zaman reformasi ada sebuah partai yang mengusung slogan maju tak gentar, membela yang benar, maka di zaman milenial seperti sekarang, driver ojol pun tidak mau ketinggalan mempunyai slogan maju tak gentar, membela yang bayar. Beda-beda tipis lah. Tapi yang jelas dari kedua slogan tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya pembelaan terhadap yang lemah. Ini berarti menunjukkan bahwa yang namanya pembelaan itu tidak dibatasi hanya untuk yang lemah saja. Karena kalau cara berpikirnya seperti itu, apakah ketika kita membela Pancasila dan NKRI harga mati akan serta-merta diartikan bahwa Pancasila dan NKRI itu lemah? Tentu tidak kan? Makanya pembelaan itu bukan masalah lemah atau kuat, tetapi pertimbangannya lebih kepada seberapa pantas atau seberapa layak untuk dibela. Dengan demikian, salah besar ketika ada kalimat membela Allah diartikan bahwa Allah itu lemah karena masih membutuhkan pembelaan dari makhluknya. Atau dengan kata lain, Allah itu kan maha segalanya, Allah itu maha kuasa, jadi jangan sok-sokan lah pakai dibelain segala lah. Lantas buat apa dulu para nabi, para rasul, serta para syuhada rela berjuang mati-matian kalau Allahnya saja tidak perlu untuk dibela? Ini berarti ada yang salah ketika memahami kata membela disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dimaksud dengan membela Allah itu adalah, kalau dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah bi'ila kalimatillah, yaitu meninggikan kalimat Allah, dalam artian bahwa kebenaran yang datang dari Allah itu harus di atas segala-galanya, karena itulah kebenaran yang hakiki, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Allah mengatakan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi, karena kita meyakini bahwa kebenaran hakiki itu datangnya hanya dari Allah, tetapi pada kenyataannya selalu berhadapan dengan kebenaran-kebenaran palsu yang datang dari hawa nafsu, maka sebagai orang yang beriman tentunya akan merasa terpanggil untuk memperjuangkan tegaknya kebenaran yang datang dari Allah tersebut. Lalu, bagaimana cara memperjuangkannya? Ya, berarti minimal dengan cara menyuarakannya. Dan ketika kita ikut ambil bagian dalam menyuarakannya, maka secara tidak langsung kita pun telah ikut membela Allah, bahkan layak disebut sebagai tentara-tentara Allah. Janji Allah kepada para pembelanya seperti yang tercantum di surat Muhammad ayat 7. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu in tasurullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kesimpulannya, Allah itu bukan tidak perlu untuk dibela, tetapi justru layak untuk dibela. Makanya ketika ada orang yang selalu koar-koar mengatakan Allah tidak perlu dibela, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, orang tersebut malas atau enggan berjuang. Dan yang kedua, bisanya cuma nyinyir doang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.